Suatu ketika murid-murid Wali Paidi menanyakan kepada gurunya, "Ya Wali Paidi, manakah yang lebih utama antara berilmu dan kerja keras?" Wali Paidi menjawab, "Sejak dahulu telah kukatakan, wahai murid-muridku, ada dua disiplin, yaitu jalan ilmu pengetahuan bagi cendekiawan dan jalan kerja keras bagi para yang giat. Tanpa kerja, orang tak akan mencapai kebebasan. Demikian juga ia tak akan mencapai kesempurnaan karena menghindari kerja. Walaupun untuk sesaat, tak seorang pun mampu untuk tidak berbuat, karena setiap manusia dibuat tidak berdaya oleh hukum alam yang memaksanya bertindak. Ia yang duduk mengendalikan panca inderanya, tetapi pikirannya ingat kenikmatan yang menjadi objek inderanya, sesungguhnya ia adalah hipokrit atau orang munafik. Sesungguhnya orang yang dapat mengendalikan panca inderanya dengan pikiran, wahai murid-muridku, dengan panca inderanya bekerja tanpa keterikatan, ia adalah sangat dihormati. Bekerjalah seperti yang telah ditentukan, sebab berbuat baik daripada tidak berbuat, dan bahkan tubuh pun tanpa berkarya. Dari tujuan berbuat kurban atau sedekah itu membuat dunia ini terikat oleh hukum karma. Karena itu, wahai muridku, bekerjalah tanpa pamrih, tanpa kepentingan pribadi. Sesungguhnya sejak dahulu dikatakan, Allah telah menciptakan manusia melalui pengorbanan dan sedekah atau berbagi rasa. Dengan cara ini, engkau akan berkembang, sebagaimana sapi perah yang memenuhi keinginanmu sendiri. Adanya para malaikat adalah karena ini. Semoga mereka menjadikan engkau demikian. Dengan saling memberi, engkau akan memperoleh kebajikan paling utama. Sesungguhnya keinginan untuk mendapatkan kesenangan telah diberikan kepadamu oleh para malaikat berkat sedekah dan pengorbananmu. Sedangkan ia yang telah memperoleh kesenangan tanpa memberi sedekah dan kurban sesungguhnya itu adalah pencuri. Ia yang makan sisa korban akan terlepas dari segala dosa. Tetapi ia yang memasak makanan harta bagi dirinya sendiri sesungguhnya makan dosa. Adanya makhluk hidup karena makanan, adanya makanan karena hujan, adanya hujan karena pengorbanan, adanya pengorbanan karena karma. Ketahuilah, adanya karma adalah karena pencipta yang ada dari yang maha abadi. Karena itu sang pencipta yang melingkupi semuanya ini selalu berkisar di sekitar persembahan. Demikianlah sebabnya terjadi perputaran roda, dan ia yang tidak ikut dalam perputaran ini berbuat jahat, selalu berusaha memenuhi nafsu inderanya. Sesungguhnya ia hidup dalam sia-sia, wahai murid-muridku. Kalau begitu, kesimpulannya hukum alam sangat kuat. Dia mempengaruhi apapun yang bergesekan dengannya. Apa demikian ya Wali Paidi? Ya, betul. Hukum alam adalah hukum yang tertulis, isinya ketetapan-ketetapan yang abad dan abada. Maka jadilah wayang yang senantiasa nderek kersane dalang. Maka jadilah wayang yang senantiasa ikut aturan dalang. Dan selaraskanlah dengan hukum alam itu sendiri. Suatu ketika datang tokoh thariqat nasional di kediaman Wali Paidi. Dia hendak mengajak diskusi Wali Paidi tentang keadaan dunia yang semakin kacau. Ia berharap bisa andil dalam perdamaian dunia. Ya Wali Paidi, senjata orang mukmin adalah doa. Menurut antum, doa yang seperti apa yang pasti dikabulkan Tuhan, dan adakah syarat agar Tuhan ridho dan berkenan? Tanya tokoh tersebut kepada Wali Paidi. Wali Paidi menjawab, bagiku, semua doa dikabulkan Tuhan tanpa syarat apapun, dan Tuhan maha bijaksana, yang tidak berdoa pun diberi kasih sayangnya. Kalau ingin pasti terkabul, penuhi rumus ketetapan Tuhan, yaitu selaras dengan hukum-hukum alam semesta. Tuhan ridho dengan orang yang tawakal. Jawab Wali Paidi, ya Wali Paidi, jabarkan satu persatu untukku. Minta orang tersebut. Kamu ini sufi, ahli thariqat, ahli syariat, hakikat, makrifat. Kenapa masih mengejar dunia? Bukankah dunia itu hanya semu dan hanya ada di alam paralel, alam otakmu sendiri? Wali Paidi, kita sebagai umat merasa terpanggil untuk ikut berperan dalam hal kedamaian. Kalau begitu baiklah, jawab Wali Paidi. Duduk dan tutup matamu,
Mari kita lihat ruang dan waktu. Kita jalan-jalan menembus batasan dunia, biar kamu tahu ketetapan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah dan duduk dengan tenang. Alam berkenan memperlihatkan rahasianya. Allah menciptakan 5 unsur alam semesta: api, air, tanah, udara, dan cahaya. Mereka diberi kuasa mutlak atas daya yang ada di dalamnya sendiri. Panasnya api tidak perlu meminta, jadikan api ini panas ya Allah, tidak perlu. Dan seterusnya. Mereka ada saling melengkapi, namun juga bisa saling membinasakan. Contohnya antara api dan air bisa saling membinasakan atau bahkan saling melengkapi. Sekarang mari kita lihat ke zaman sekarang. Perhatikan yang menjadikan ambisi kekuasaan dan keserakahan muncul dan berkuasa. Karena apa? Dan mana lawannya? Pahami dan gunakan unsur itu. Ketetapan Tuhan tidak mungkin salah. Jangan ragu-ragu akan hal itu. Berbaik sangka sama Tuhan, karena Dia tidak akan memberi penderitaan kepada pemujanya. Bisakah saya ketemu penciptaku, Wali Paidi? Bisa, jawab Wali Paidi. Saat engkau rusak, saat engkau mau dimodifikasi, saat engkau banyak maksiat, kau bisa bertemu penciptamu. Bukankah bengkel juga punya kuasa akan hal itu? Ya, campur tangannya ada di situ. Kalau yang asli tempatnya di mana? Tanya ahli thariqat itu lagi. Tempat pencipta ada di alam sebelum engkau dicipta. Datanglah di tempat yang suwung, sepi, atau suwungkan hatimu, atau suwungkan pikiranmu, sepikan pikiranmu, nafsumu, dan ragamu. Bisakah saya mendapatkan energinya agar rencana Tuhan selaras denganku? Tanya orang itu lagi. Bisa, tinggal ambil saja, asal dosisnya berimbang. Sedang cara mengambilnya tentu kamu sudah paham. Tutup Wali Paidi. Suatu ketika sahabat Wali Paidi menceritakan kisah Wali Paidi melepas penghalang terkabulnya doa. Setiap hamba berdoa memohon pasti diterima dan dikabulkan doanya, apapun itu doanya. Setiap ada aksi pasti ada reaksi. Tiada syarat terkabulnya doa, tetapi juga beribu-ribu syarat agar doa bisa terkabul. Cerita nanti akan saya ulas dari penjelasan Wali Paidi tentang hal tersebut. Ketika kita bilang kun sama dengan fayakunnya Tuhan, sama dengan fayakunnya Allah. Kenapa? Karena Allah ridho dengan kita. Wali Paidi tiba-tiba datang karena memang beberapa hari ini saya merasa gundah, takut, cemas, dan merasa ditinggalkan Sang Pencipta Jagat Raya ini. Saya merasa doaku tidak segera didengar. Assalamualaikum. Tiba-tiba Wali Paidi sendiri yang datang ke rumahku bersama dengan Ibu Nyai dan 2 orang anak perempuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pinarak ya Waliullah Wali Paidi. Sambil aku mencium tangannya, si Nambi mempersilahkan duduk Bu Nyai dan 2 orang anak perempuannya. Hari ini harusnya aku di Banjarmasin, Kalimantan. Tapi karena sepertinya engkau membutuhkan nasihatku, membutuhkan doaku, maka ambillah koran yang jatuh dari mobilku tadi. Tidak ada hak buatku untuk menolak perintahnya. Setelah saya ambil langsung saya berikan. Buka koran tahun 2015. Kamu itu siapa? Ini koran tahun 2009. Ini koran tahun 2007. Dan ini koran tahun 2001. Renungkan dan hayati proses hidupmu. Semua hal yang kau dulu anggap keburukan ternyata berakhir kebaikan. Dan prosesnya cepat. Karena Allah suka dengan orang yang meminta. Mau kapan saja Allah bisa. Ternyata dulu di masa itu lebih jauh dari jalan ibadah. Namun ketika engkau mengucap 2 kalimat syahadat dan berserah diri, maka seluruh nasibmu ada di tangannya. Kamu jadi wayangnya Allah, maka seluruh kebutuhanmu Allah yang jamin. Sebelum kamu meminta, Allah sudah mempersiapkannya. Karena kamu adalah wayangnya. Namun jika engkau berdoa untuk sahabatmu, tamumu, atau untukmu sendiri, dalam hitungan jam doa itu sudah terkabul. Karena setiap doa pasti dikabulkan dan waktunya pasti. Kenapa sekarang doamu tumpul? Yang pertama,
kamu telah sengaja dan tidak sengaja membuat ruang kasih Tuhan, yaitu Allah, kau batasi dengan yang namanya takwa. Jadi secara tidak langsung, ketika takwamu berkurang, berkurang pula kasih Tuhan. Yang kedua, kamu mengukur kasih sayang Tuhan dengan ukuran manusia. Yang ketiga, kamu meragukan campur tangan Tuhan terhadap kehidupanmu. Yang keempat, jarang menghadap Tuhan secara ma'rifatullah. Keempat itulah yang membuat kenapa doamu tumpul. Aku hanya menangis atas wejangan sang wali Paidi. Aku merasa salah. Tanah dipersiapkan Tuhan untuk jadi keramik, jadi batu bata, dan lain-lain. Ini proses penempaan diri, pematangan diri. Panas, sakit, tersekat, dan lain sebagainya adalah bentuk pematangan diri. Maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya dan seluruh nasibku sudah ditetapkan olehnya, saya maafkan siapapun yang pernah dolim kepadaku, dan saya halalkan lunaskan pula seluruh hutang piutangnya kepadaku. Tuan Guru Wali Paidi, mohon doakan aku agar Allah berkenan ridho terhadap diriku dan keluargaku. Aku ridho jadi gurumu, ridho jadi tamengmu, ridho jadi pelindungmu bila Allah mengizinkan. Dan demi Allah yang sebagian kuasanya ada dalam tubuhku, sehingga aku mampu melihat ruang dan waktu, maka hari ini Allah ridho terhadap perjalanan hidupmu ke depan. Dan demi Allah aku melihat masa depanmu yang sangat cerah. Mudah-mudahan Allah menyatukan ke dalam golongan para ahli tawakal, golongan orang-orang yang Tuhan persiapkan seluruh ubo rampenya hidup di jagat alit, dan seluruh semesta beserta seluruh isinya jadilah engkau sebagai saksinya atas sumpah, ikrar, dan ikayan alam ini. Mulai hari ini lepas semua penghalang yang berpakaian syariat, namun jalani itu dengan baik, laksanakan syariat dengan baik, dan berserah dirilah. Nanti pada waktunya semua nur Muhammad akan datang menemuimu, atau kamu dibimbing untuk ketemu dengannya. Siap guru, alhamdulillah. Mudah-mudahan guru panjang umur, sehat walafiat, dan Allah ridho terhadap kehidupan guru yang serba berkecukupan. Pada suatu ketika, ada seorang yang menceritakan kisah perjalanan hidupnya sebelum dipertemukan dengan Wali Paidi. Beliau bercerita, waktu itu aku pernah sangat jauh dari Tuhan. Aku pernah mencari setan, iblis, dan lain-lain. Dan aku juga pernah mencari malaikat dan wali-wali Allah. Dengan berjalan dari titik nol ke minus, atau dari nol ke plus. Dari ujung Sumatera aku mencari leluhurku Kaji Ronggas, sampai dengan ke Papua suku Asmat dengan sihir anginnya. Singgah di Kalimantan dengan saudara suku Banjar, suku Dayak, dan lain-lain. Tak lupa berkunjung ke tempat Pak Cilik atau Pak Lik di Sulawesi, negerinya para peri. Ternyata semua doa berasa mustajab. Tidak pandang siapa yang berdoa. Ternyata yang dimintai tolong tidak tanya KTP, tidak tanya yakin atau tidak. Ini bukan urusan keyakinan, iman atau tidak. Dengan satu dua kata maka terjadilah, jadi dan ada, dan terkabul. Mungkin kalau dihitung sudah ratusan pejabat yang bermasalah tiba-tiba selesai masalahnya. Bahkan ratusan kades yang dibantu oleh jin hingga dia sukses. Iya, saya sebut jin untuk mewakili makhluk gaib biar mudah. Walaupun mungkin dari banyak yang lainnya, bukan cuma jin saja. Aku juga dipertemukan dengan ahli ilmu hikmah. Diajarinya aku wafak, rojah, isim, asma, dan doa-doa lainnya. Dan ternyata sama, bukan sholatku, bukan ibadahku yang menjadikanku sakti, tapi sesuatu yang mursyidku tanamkan adalah diriku yang membuatku sakti. Sebetulnya tidak perlu puasa, apalagi kholwat di tengah hutan dengan satu buah kapsul, raja, air, dan lain-lain. Aku jadi sakti karena jin, bukan karena Allah. Sekali lagi, ternyata aku sakti karena jin, bukan karena Allah waktu itu pemahamanku. Angkuh, sombong, takabur dulu adalah bagian dariku. Dan aku bangga dengan sombongku. Aku bangga bila ada yang iri.
Aku bangga bila bisa mengalahkan seseorang. Aku bangga bisa menjatuhkan seseorang. Aku bangga bisa membuat malu seseorang waktu itu. Apalagi membuatnya sujud memohon padaku dengan satu genggaman pengendali udara. Udara dalam paru-paru ayam bisa keluar. Dengan satu kekuatan pengendali air, darah pun bisa kering dalam hitungan menit. Hingga sewaktu-waktu aku bertemu dengan Wali Paidi, di puncak nafsuku, di puncak ambisiku. Puncak di mana aku tidak mampu memiliki dan tidak bisa berbuat apapun. Untung aku saat itu bertemu Wali Paidi. Bukan faktor nyawa, karena iblis pun bisa memberiku kemampuan itu, dan aku masih ingat saat aku praktekkan pada beberapa makhluk. Bukan faktor harta, karena ketika kita hadirkan karohmanya Musa, maka doa Musa membuat Korun pun aktif ketika itu. Ini faktor hidup ayem, tentrem, damai, sejahtera, bahagia dunia akhirat. Kuncinya Allah harus ridho. Beliau, Wali Paidi, datang mengenalkan Tuhan sang dalangnya kehidupan, pemilik pagelaran. Dialah sang maha bijaksana, sang sutradara kehidupan. Dia yang memberi energi, memberi suara, kekuatan, bahkan dia juga yang memberi semua makhluknya energi kehidupan. Dia yang kuasa mencabut dan memberi daya hidup. Dia juga yang berkuasa. Siapa yang pentas dan tidak pentas pada saat pagelarannya. Ternyata dia yang membuat cerita perjalanan hidupku jadi zero to hero. Dia sendiri yang membuatku belajar mengenal makhluk-makhluknya. Dan dengan izinnya pula aku merasakan campur tangan sebuah doa, campur tangan gaib dalam perjalanan hidupku. Wali Paidi mengajariku ilmu dasar awal, modal hidupku di kehidupan baru ini. Dan atas izin guruku Wali Paidi pula, ilmu itu saya tulis secara sederhana. Beliau menceritakan semua ini dan menceritakan tulisannya. Yang pertama, simpan rahasiamu berdua saja, yaitu antara dirimu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah di dunia ini dua keridhaan. Yang pertama ibumu, yang kedua bapakmu. Mohonlah bantuan ketika susah dengan dua hal, yaitu sabar dan sholat. Jangan risau dua hal ini, rizki dan ajal, karena keduanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal yang tak perlu diingat selamanya adalah kebaikanmu terhadap orang lain dan kesalahan orang lain terhadapmu. Maka segera lupakanlah. Dua hal yang jangan dilupakan selamanya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah akhirat. Berikutnya, selalu dekat dengan 6 orang ini: ibumu, ayahmu, gurumu, saudara lelakimu, saudara perempuanmu, sahabat dan tetanggamu. 4 orang ini janganlah kamu kasar kepada mereka. Pertama yatim, yang kedua miskin, yang ketiga fakir, yang keempat orang sakit. 4 hal yang memperindah dalam hidupmu. Yang pertama sabar, tabah, tinggi ilmu, dermawan. 4 orang yang hendaknya kamu dekati. Yang pertama orang yang ikhlas, yang kedua orang yang setia, yang ketiga orang yang dermawan, yang keempat adalah orang yang jujur. 4 orang yang hendaknya kamu jangan jadikan teman. Tepatnya kamu harus menjauhinya. Yang pertama adalah tukang bohong, yang kedua tukang curi atau rasuah, yang ketiga tukang hasut, yang keempat tukang adu domba. Ada 7 orang ini jangan sampai kamu tahan kedermawananmu terhadap mereka, maka bermurahlah kepada mereka. Yang pertama orang tuamu, yang kedua mertuamu, yang ketiga istrimu, yang keempat anak-anakmu, yang kelima keluargamu, yang keenam gurumu, yang ketujuh adalah sahabatmu. 4 hal yang hendaknya kamu kurangi. Yang pertama makan, tidur, malas, bergunjing.
4 hal itu harusnya kau kurangi. 5 hal yang jangan kamu putus, yaitu sholat. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, sedekah. Dan nantinya semua bermuara di wayang, cukup berbaik sangka sama sang dalang. Semuanya bermuara kepada Allah, dan kita cukup berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak Wali Paidi duduk santai dengan beberapa cantrik di teras masjid, cerita ngalor ngidul tentang rahasia alam dunia, hukum alam dan garis rambu-rambu Tuhan. Ternyata rambu-rambu itu ada dalam kitab yang tersurat, yaitu dalam kitab-kitab agama samawi. Aturan-aturan hidup, cara hidup, contoh-contoh dalam cerita. Sedang ketetapan Tuhan tertulis di alam semesta dan beberapa kitab agama bumi. Ketetapan itu menempel ke semua benda nyata seperti lombok pedas, gula manis, garam asin, api itu panas. Dan hukum alam berjalan seperti penguasa sekarang, ada pada uang, ada pada alat tukar. Datang seorang wanita anggun, cantik rupawan, seorang dokter kandungan di sebuah rumah sakit ternama, bersama dengan beberapa sahabatnya. Setelah ngobrol ramah tamah dan makan ala kadarnya, Wali Qaidi mencoba menanyakan hajat mereka. Walaupun sebetulnya dia tahu karena hampir semua yang datang orang yang lagi punya masalah. Bu dokter, ada apa jauh-jauh dari Surabaya datang ke sini? Sekiranya berkenan menceritakan hajatnya kepada kami. Iya Tuan Wali Paidi, kami jauh-jauh ke sini tentunya bukan sekedar silaturahmi, tapi mencari ketenangan hati, mencari petunjuk dan bimbingan dari Tuan Wali Paidi. Saya lagi takut, was-was, gelisah, khawatir atas apa yang saya dan keluarga saya rasakan. Saya habis kalah pilkada, gaji 3 tahun ke depan zonk karena sudah saya pakai untuk hutang. Penghasilan suami saya juga minus buat hutang. Sedang hutang yang lain ke saudara, teman dan lain-lain sudah sering ditagih. Mohon pencerahannya Wali Paidi. Was-was itu wajar sebagai makhluk yang fakir, sebagai hamba yang membutuhkan pertolongan. Khawatir atas uang pinjam ke sahabat dan saudara yang belum kamu kembalikan juga wajar, apalagi kalau dia uangnya juga pas-pasan. Was-was tandanya orang takwa. Dan tandanya takwa itu khawatir atau hati-hati dan mohon petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-was juga bisa menjadi kafir karena kefakiran, petunjuk kefakiran harta bisa menjadikan sesat. Kesesatan menjerumus ke kufur dan kafir. Sebaiknya kekhawatiran itu harus diimbangi dengan berbaik sangka terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah yang maha kasih sayang, karena dialah yang maha pengasih dan maha penyayang, penguasa atas makhluk ciptaannya. Tidak ada derita atas ketetapan Tuhan, tidak ada derita atas ketetapan Allah. Mohonlah petunjuk dan bimbingannya, dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap hidupmu, agar semuanya jadi kebahagiaan dan kebaikan. Hutang memang wajib dibayar, dan bila tidak dibayar, surga tidak akan menerima kedatangan kita. Kalau memang belum dibayar dan sahabatmu atau saudaramu marah, itu hak mereka. Dan bila mereka mendatangi, sambutlah dengan baik. Bisa jadi mereka benar-benar membutuhkan. Bila mereka bicara kasar, dengarkanlah. Bila main medsos, bacalah dan kasih jempol. Dan selalu doakan agar rezekinya lancar. Bila mereka berbicara dengan umpatan dan mempermalukanmu, doakan agar dia tidak dipermalukan oleh orang lain, karena semua berjalan seperti cermin. Apapun yang engkau lakukan akan kembali padamu juga. Bila dia main tangan, maka balaslah lebih keras, karena dia tetap akan minta uang yang ada di kamu. Jelaskan itu. Bila lebih dari itu, doakan agar dia cepat masuk surga. Biar dia bahagia di sana dan tidak bikin masalah dan bertambah dosa. Tapi aku tetap khawatir, aku menyakiti hatinya Tuan Wali Paidi. Aku khawatir kebutuhannya, kebutuhan anak-anaknya tidak terpenuhi karena aku. Aku juga khawatir dia jadi merasa teraniaya karena aku. Tanya wanita itu lagi. Percayalah, rizkimu dan rizkinya saling keterkaitan. Ketika dia mendoakan jelek kepadamu, maka kejelekan akan datang pula padanya.
dan sebaliknya pun demikian. Ini sisi mata uang yang berbeda tapi satu. Baik Wali Paidi, akan saya lakukan. Mohon beri saya bimbingan agar saya dapat rezeki yang lancar, harta yang melimpah, agar hidupku ayem dan bebas dari hutang. Kalau urusan uang itu kan mudah, jadi uang bisa datang itu dengan dua cara. Yang pertama uang aktif, yang kedua uang pasif. Uang aktif karena kita kerja, apapun itu pekerjaannya, pasti uang akan menghampiri kita. Uang pasif adalah uang yang datang dari efek sebuah pekerjaan masa lalu, dari sebuah doa, dan dari sebuah perbuatan baik, baik itu besar ataupun kecil. Uang aktif tentunya sudah bisa kita ukur pendapatannya. Sedangkan uang pasif itu uang yang bisa datang tanpa kita mengerjakan pekerjaan rutin, dan jumlahnya suka-suka dia. Sedang uang pasif diatur oleh hukum ini, hukum welas asih, hukum warisan, hukum kondisi darurat, hukum tarik-menarik, hukum kekekalan harta, hukum magic, dan ketetapan, hukum menanam menuai, hukum prasangka. Sedang semua cara akan mencari tuannya masing-masing, atau tuannya yang harus memilihnya. Mana yang cocok untukku Tuan Wali Paidi, dari pendapatan yang aktif dan yang pasif? Tanya perempuan itu lagi. Kembangkan sayap, buka klinik, kalau perlu rumah sehat sendiri. Itu bisa aktif dan pasif. Dari semua ilmu pasif, paling mudah hukum waris kalau ada. Kedua yang cocok hukum tarik-menarik, yaitu menarik uang dengan uang. Berapapun yang kamu butuhkan bisa kamu dapatkan dengan cara cepat dan instan. Contoh, trading, judi, bank, sodako, kurban, sesembahan, persembahan, pemujaan. Ini seperti pedang bermata dua, hati-hati jika melakukan ini. Mintalah bantuan pada ahlinya. Ketiga yang cocok buatmu adalah hukum prasangka, atau Allah tergantung prasangka hambanya. Jika kamu berprasangka baik, tentu Allah akan memberikan hal yang baik kepadamu. Yang keempat adalah manajemen otak. Sedang cara perlakuannya masih dirahasiakan oleh Wali Paidi. Saya berani jamin rumus ini terjadi dengan ketetapan Allah yang tersirat di alam semesta. Perumpamaan gula tidak perlu kau minta agar manis. Dia sudah diberi kuasa mempengaruhi rasa jadi manis itu. Dari semua episode yang disuguhkan, tokoh yang sampai sekarang tidak jelas rimbanya, beliau dekat dengan para kiai sepuh, akrab dengan santri-santri berbagai daerah. Di usia yang masih cukup muda, dia menjadi dewan wali abdal. Sebuah kehormatan dan keistimewaan tersendiri tentunya. Sebetulnya, apa kelebihan yang dia miliki hingga Wali Paidi menjadi fenomenal? Beberapa kelebihan yang dia miliki tanpa mantra dan latihan, ibarat tongkat Musa yang bisa membelah laut, atau Sulaiman yang bisa memerintah jin, tanpa latihan apapun, tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.